Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Indonesia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Habsa. Kelas 8 Sekolah Khusus Melati Ceria Sampit, Kalimantan Tengah. Dalam lomba bercerita FLS 3N ABK tahun 2026, saya memilih tema khusus tentang dongeng dari kampungku untuk Indonesia. Judulnya adalah Sanaman Mantike. Cerita ini saya pilih dari kumpulan cerita rakyat Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Selamat mendengarkan. Sanaman Mantike. Pada zaman dahulu, di sebuah dusun di wilayah Nusa Kuluk, Riam Habambang, sebelah kiri mudik Sungai Sambah, hiduplah satu keluarga petani yang memiliki seorang anak laki-laki bernama Tinjau. Setiap hari, ayah dan ibu Tinjau bekerja di ladang, dan Tinjau bertugas menyiapkan makanan dan mengantar makan siang untuk ayah dan ibunya. Pada suatu hari, ketika Tinjau sedang mengantar makanan ke ladang, ia tiba-tiba bertemu dengan ayahnya di tengah jalan. Ayah langsung mengajak Tinjau ke suatu tempat. Mereka terus berjalan dan akhirnya tiba di sebuah rumah betang yang besar. Rumah betang adalah rumah adat suku Dayak Kalimantan Tengah yang dibangun dari kayu ulin yang sangat terkenal itu. Tinjau langsung diajak ayahnya naik ke rumah betang, dan di ruang utama rumah betang itu berkumpullah tua-tua yang sedang merunding sesuatu. Ketika ketua dari perkumpulan itu melihat Tinjau dan ayahnya, mukanya langsung marah. Dia berkata kepada ayah Tinjau, "Mengapa kamu membawa anak manusia ini ke sini? Kita ini mau mengerjakan pekerjaan rahasia yang sangat besar. Nanti bagaimana kalau dia melihat dan mengetahui pekerjaan kita?" Saat ayah Tinjau mau menjelaskan itu juga, tiba-tiba mukanya, dirinya berubah ke wujud aslinya. Berubah menjadi hantu. Orang yang seperti ayah Tinjau berkata, "Begini Pak Ketua, saat saya tadi keluar dari rumah, tiba-tiba anak ini melihat saya, dan saya pun segera merubah wujud saya seperti ayahnya. Dan agar tidak semakin sulit, anak ini pun saya ajak ke sini." Pak Ketua berkata dengan keras, "Cepat, amankan anak ini. Jangan sampai dia lolos dan keluar kembali ke tempatnya dan menceritakan apa yang ada dia lihat di sini. Cepat, taruh dia di bawah gong besar agar dia tidak melihat kita." Saat Tinjau mau ditaruh di bawah gong besar, ia dengan cerdiknya berkata, "Asik, aku ditaruh di bawah gong, tetapi aku tetap bisa melihat mereka dari kegelapan." Orang yang mau mengantar Tinjau ke bawah gong berkata kepada Pak Ketua, "Pak Ketua, jangan taruh dia di bawah gong. Dia tetap bisa melihat apa yang kita kerjakan. Taruh dia di tempat yang lain." "Bagaimana ini Pak Ketua?" Pak Ketua menjawab, "Kalau begitu taruh dia di bawah rakung. Ambil rakung. Cepat bawa ke sini." Bilang Tinjau, dirakung kan sama seperti di bawah gong, di tempat gelap, aku akan tetap bisa melihat. Jangan dirakung Pak Ketua, Tinjau tetap bisa melihat. Dari dalam rakung itu berarti anak manusia ini taruh dia di tempat yang terang agar dia tidak bisa melihat. Ambil pengalau, taruh di dalam pengalau. Ketika Tinjau mau ditaruh di dalam pengalau, dia dengan kerasnya berteriak, "Ampun, ampun, ampun, jangan taruh aku di situ. Jangan taruh aku di situ. Aku tidak bisa melihat. Aku tidak bisa melihat. Jangan taruh aku di tempat yang lain saja." Orang banyak itu bersorak-sorak karena senang dan tahu sudah
bahwa di dalam pengalaulah tinjau tidak bisa melihat mereka lagi. Mereka pun akhirnya menaruh tinjau di bawah di dalam pengalau itu. Sementara itu di tempat lain, ayah dan ibu tinjau bingung sekali. Kenapa tinjau belum mengantar makan siang untuk mereka? Bagaimana ini, Bu? Kita sudah lapar betul, tinjau belum datang. Ayo, kita cepat kembali. Apa yang sedang terjadi? Pasti ada sesuatu yang terjadi dengan anak itu. Ayah dan ibu tinjau pun kembali ke dusun. Mereka bertanya dengan orang-orang di dusun. Dan tidak ada satupun orang yang tahu tinjau kemana. Mereka pun seperti biasanya bersama-sama mencari orang yang sedang hilang. Mereka akhirnya berteriak, memanggil-manggil nama tinjau. Tinjau, 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 kamu di mana? Ayo cepat pulang tinjau. Orang-orang berteriak terus memanggil namanya. Dan tinjau pun belum mereka temukan. Dan di tempat lain, tinjau membuat dirinya seperti ketakutan. Padahal dalam hatinya dia sangat senang sekali. Karena dia memang dengan jelas melihat semua aktivitas orang di sekitar betang itu. Dari obrolan mereka, tinjau tahu bahwa mereka akan membuat besi atau senaman dalam bahasa Dayak dari batu. Mereka sudah menggali batu dari dalam tanah dan sedang menyiap tempat peleburan batu itu. Pertama-tama mereka membangun 3 buah patung dari tanah liat. Patung itu besar dengan bentuk yang berbeda-beda. Dan mereka taruh di 3 sisi yang berbeda. Mereka percaya bahwa ketiga patung itu akan membantu cepatnya proses peleburan. Ada beberapa orang yang memang ahli membuat mata mandau. Dan mereka memuji-muji mata mandau itu. Kelihatannya sangat lentur dan mereka mencoba-coba. Mereka katakan, ini sangat tajam sekali dan besinya sangat tipis, lentur tetapi kuat. Dan tinjau sudah memperhatikan bagaimana bentuk dari senjata mandau yang mereka katakan itu. Semua orang asik mengerjakan tugas masing-masing. Dan tinjau sudah memperhatikan berbagai bentuk perkakas yang mereka telah buat. Ketika orang-orang yang bertugas menjaga tinjau sedang lengah, tinjau pun diam-diam meloloskan dirinya dari tempat orang banyak itu dan kembali ke kampungnya. Orang-orang kampung sangat bersuka cita dengan kedatangan tinjau. Tinjau menceritakan segala sesuatu yang telah dia alami. Dia menuturkan kepada ayah dan ibunya pengalaman itu. Bagaimana dia melihat proses pembuatan senjata dengan menggunakan batu dari dalam tanah. Dan beberapa tahun kemudian, tinjau pun mengajak semua orang yang ada di kampungnya itu membuat senjata seperti apa yang pernah dilihat tinjau. Dan mengikuti semua proses yang telah dia alami. Karena batu yang dilebur dari dalam tanah sekitar Sungai Mantikei, itulah sebabnya hasil leburan itu dinamakan Sanaman Mantikei. Saat ini tempat kejadian itu dijadikan nama satu kecamatan di Kabupaten Katingan, yaitu Kecamatan Sanaman Mantikei. Sekian cerita dari saya, terima kasih.